Guys, assalamualaikum. Kami dari kelompok 2. Kami akan menelusuri jembatan Gentala Arasi, yaitu tentang keasriannya dan berbagai macam lainnya. Penasaran? Ikuti kami yuk. Ayo. Halo, assalamualaikum. Nama saya Angga Fiansa. Halo, saya Rifsa Putra. Halo, saya Nur Hanifah. Halo, saya Lewi Safi. Halo, saya Maya Amira Putri Rana. Halo, dan saya yang terakhir Erika. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang Belang Tak Besi hingga Bukit Tambun Tulang. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah. Bersih, aman dan tertib kotanya, serta ramah tamah rakyatnya. Alamnya indah, dari Tanjung Jabung hingga Kerinci. Sungguh Jambi suatu negeri yang oleh Tuhan telah diberkati. Ayo kawan semua, jago negeri yang makmur ini dengan segala upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hari ini mewawancara seputar tentang kearifan lokal masyarakat seberang dan bagaimana sih sejarah dari Museum Gentala Arasi, Jembatan Gentala Arasi. Dan saya sekarang sedang bersama Bapak Fikri, sebagai pemandu di pemandu di Museum Gentala Arasi. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, apa saja sih kegiatan masyarakat seberang ini yang ada di sini gitu? Kayak kegiatan itu apa banyak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang ya di Museum Menara Gentala Aras. Adapun kita sekarang berada di Kampung Arab Melayu ya. Jadi kalau kearifan lokal di Kampung Arab Melayu ini jelas dari nama kampungnya itu tentunya berkaitan dengan budaya Arab dan Melayu. Jadi perpaduan antara etnis Arab dan Melayu ya, seperti itu. Oke, kalau saya contohkan banyak sekali keunikan di Kampung Arab Melayu ini ya. Biasanya itu kearifan lokal yang sangat mencolok ketika Hari Raya Idul Fitri tadi barusan. Jadi ada nama kegiatan itu Wakafah. Wakafah itu biasanya silaturahmi antara warga kampung ini, saling ibarat itu saling bertemu di masjid seperti itu, bersilaturahmi, bermaaf-maafan, lalu diakhiri dengan makan bersama. Itu di antara etnis Melayu dengan etnis Arab yang hidup berdampingan di kampung. Ini salah satu kearifan. Iya. Lalu kedua itu ada minjak tanah, menginjakkan kaki bayi ke tanah, yang mana diniatkan agar tetap berjalan seperti itu. Biasanya itu sebagai kepercayaan. ya sebagai tradisi lah, agar didoakan ulama setempat. Biasanya setelah didoakan itu dipinjakkan ke rumput seperti itu atau ke tanah. Di seberang kan terkenal dengan adanya batik. Nah, biasanya tuh pengrajin batik yang ada di seberang ini biasanya kan banyak dipromosikan oleh gubernur, dipakai oleh gubernur gitu. Nah, yang Bapak kenal dengan batik yang terkenal di seberang ini apa baik sih? Kalau untuk batik itu mungkin banyak sekali ya motif-motif, ada Soduo, ada seperti kapal hangat, durian besar gitu. Nah, kan di seberang ini juga terkenal dengan adanya kegiatan lomba pacu jalur. Oh, perahu itu merupakan agenda
tahunan Pemkot Jambi itu biasanya dalam memperingati HUT Provinsi Jambi itu dari kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi program ya tahunan banyak sekali sebenarnya. Kalau misalnya di Bentalan kan sebagai ikon hubungan jembatan yang menghubungkan antara kota Seberang dan kota pusat. Ya. Kalau yang Bapak ketahui tentang Museum Gentala atau jembatan Gentala ini gimana sih sejarahnya gitu? Jadi pada waktu periode 2010 sampai 2015 yaitu kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Hasan Batikanus ya, kita kenal sebagai Bapak Adela ya. Pada masa beliau itu mempunyai gagasan untuk membangun sebuah monumen. Jadi itu sejarahnya. Maka dibuatlah monumen Museum Gentala Aras ini ya, mengingat kondisi memang Seberang ini terkenal dengan wilayah santri yang mana pesantren itu sudah ada sejak 1915 Masehi. Jadi memang layak dijuluki sebagai wisata religi Jambi Seberang. Dari situlah Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Hasan Batikanus MM pada waktu itu memulai pembangunan Museum Gentala Aras ini dan juga jembatan pedestrian sebagai kenang-kenangan pada masa jabatan beliau dan juga untuk menyajikan sejarah maksudnya Islam, lalu benda-benda peninggalan Islam itu banyak sekali bisa kita lihat ya. Di dalam museum ini ada lebih dari 100 koleksi. Jadi memang pada waktu itu Bapak Gubernur Jambi mempunyai inilah kenang-kenangan dari beliau yang sampai saat ini bisa kita rasakan ya manfaatnya museum ini. Ya. Gimana sih peresmian menara ini? Jadi untuk peresmiannya itu memang langsung diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kala ya. Pada waktu itu langsung ke Jambi, tepatnya pada tanggal 28 Maret tahun 2015 ya, beliau langsung ke Jambi waktu RI. Kalau presiden pada waktu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Jadi setelah diresmikan museum ini langsung dibuka untuk umum pada waktu itu. Jadi kita ada retribusi tiketnya juga, tiket masuk yang mana tiket itu nanti dikembalikan untuk pendapatan daerah Provinsi Jambi. Kan di Seberang ini banyak sekali pesantren. Ya, benar sekali. Terdiri dari pesantren apa saja gitu. Mungkin teman-teman yang lain itu banyak yang penasaran atau belum tahu nih gimana sih Seberang itu gitu. Bisa dijelaskan. Untuk pesantren yang awalnya merupakan perukunan Samaratul Insan jadi berkembang. Yang awalnya madrasah dari Bulu, ngaji di rumah-rumah. Jadi guru-guru kita yang pulang dari Mekah itu berniat untuk membangun pesantren ya. Dari Samaratul Insan tadilah tercetus ada 4 pesantren tertua ya. Pertama itu Nurul Islam, yang kedua Nurul Iman, yang ketiga Sa'adatul Karen, yang keempat Al-Jauharen, dan yang kelima itu ada pecahan lagi namanya As'ad. Kalau As'ad saya di situ 6 tahun, saya alumni dari Pondok Pesantren As'ad ya. Jadi itu berdiri sejak 1915 Masehi. Dulunya kita pada waktu itu datuk-datuk kita bercerita ngajinya pakai kain sarung. Jadi masuknya celana itu setelah modernisasi. Dulu pakai kain sarung, ya. Pak, kan di sini katanya banyak pesantren. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya jika salah satu santri melakukan kesalahan yang fatal, itu hukumannya bisa gimana ya Pak? Banyak sekali keunikan di pesantren-pesantren untuk mendidiknya santri-santrinya. Misalnya ada kesalahan biasanya dikukur rambutnya kalau yang laki-laki ya dibotakin, itu yang hukumnya sangat fatal. Bisa juga diskor gitu seperti itu. Banyak sekali yang mendidik lah tanpa dengan kekerasan tapi mendidik. Caranya setiap pesantren itu juga ada cara berbeda-beda. Ya, berbeda-beda setiap pesantren. Tapi yang paling banyak saya temuin itu dicukur rambutnya atau dibotak. Itu kalau misalnya Sama, nggak ada salah ya. mungkin ada perbedaan
perbedaan mungkin dipotong sedikit, tidak seperti yang ada. Warga sini masih banyak yang tempat mencari jadi membuat batik, Pak. Kalau warga di sini mayoritasnya itu tukang ojek, lalu ada juga yang perahu ketek di sini di Kampung Adat Melayu. Kalau untuk pengrajin batik itu biasa ditemukan di Ujung Laut, Kolam Rumah, gitu. Kalau kami di sini ya kebanyakan di ketek transportasi untuk di Sungai Batanghari. Nah, untuk pakaian yang ada di seberang ini kan biasanya tuh terdapat banyak mereka yang sering ibu-ibu yang sering memakai batik atau kain gitu dalam kehidupan sehari-hari yang normal gitu. Kalau sekarang kan udah zaman modern ya kan, terus juga jarang ditemui. Kalau masyarakat seberang tuh seringnya untuk agenda mingguan atau bulanan itu sering mengadakan acara apa? Paling ya sama dengan di daerah lain. Kalau di Jambi seberang ini biasanya kalau hari Minggu ada pesta pernikahan gitu ya. Palingan ya memakai baju batik dengan laki-laki dan perempuan, memakai kain bongket itu saat ada pesta-pesta. Nah, kan kalau di setiap pesta pernikahan yang ada di berbagai macam daerah di Jambi ini kan, terutama di seberang ini agak sedikit berbeda ya kan Pak, dari yang itu. Bisa Bapak ceritakan itu gimana gitu acaranya untuk hari H dalam acara pernikahan tersebut? Oh, banyak sekali kalau diceritakan, mungkin itulah. Misalkan nikahnya biasanya di hari yang berbeda, itu biasanya agar tidak repot. Kalau Jambi seberang itu biasanya nikahnya di hari Jumat, lalu pestanya di hari Minggu. Selain itu juga biasanya laki-laki yang melamar kalau di Jambi, khususnya di seberang ini yang laki-laki datang ke rumah perempuan, kasih tahu orang tua. Iya, lamaran seperti itu ya. Pertama omongan dulu, nanti yang disuruh datang lagi yang kedua. Kalau proses acara dari pagi sampai sorenya itu gimana Pak? Oh, dari pagi sampai sore itu kita biasanya ada berjanji, nongkrong gitu, doa dulu. Setelah itu baru arahkan pengantin itu setelah tengah hari belajar doa. Kan arakan pengantin itu dikenal dengan kompangan. Betul. Kearifan lokal juga ya. Iya, itu kearifan lokal. Kalau kompangan itu biasanya dilakukan itu gimana gitu? Melakukannya kayak apa latihan? Latihan atau gimana? Kita ketahui bersama bahwasanya kompangan itu salah satu kearifan lokal Jambi ya, budaya Jambi yang merupakan warisan budaya tak benda kalau berdasarkan nama. Jadi kompangan ini memang sudah identiknya dengan Jambi dan sekitarnya. Di Palembang, di Aceh mungkin ada juga di Riau, tapi memang kompang itu merupakan tradisi yang telah mengakar. Ya, kalau yang telah mengakar di masyarakat Jambi itu disebut kearifan lokal ya. Jadi itu turun temurun sejak datuk nenek kita dulu memang seperti itulah. Biasanya latihannya malam minggu kalau kompang. Jadi sebelum ada pesta itu pasti di rumah mempelai itu ada latihan kompangan, itu biasa terjadi di Jambi. Terus besoknya hari Minggunya itu baru dilakukanlah arakan-arakan pengantin itu. Kebetulan saya ini bergerak di bidang musik gambus juga. Nah, jadi setelah diarak tadi pengantin duduk biasanya di Arab Melayu ini ada musik gambusnya lagi. Jadi keunikan tersendiri lagi atau seperti lagu-lagu qasidah, lagu-lagu Arab itu juga kearifan lokal juga sudah lama juga tertentunya kegiatan seperti itu di Kampung Adat Melayu dan sekitarnya. Jadinya yang bernafaskan Islam lah, tidak usah joget-joget, misalnya tidak usah band-band kan, karena di Jambi sebenarnya memang ada syarat-syarat seperti kita lupa, kita memang teguh memang aturan namun sudah luar. Jadi bisa disimpulkan masyarakat seberang ini masih berpegang teguh pada Insya Allah, ya. syariat Islam. Iya, syariat Islam. Dan tidak sembarangan
terutama di kawasan destinasi Islam di Salaras ini masyarakatnya sama-sama menjaga di sini. Ketika ada yang berpacaran itu masyarakatnya di depan itu langsung respon loh, langsung mendekat, langsung menegur, tidak boleh kamu di kawasan. Karena kita membuat kawasan ini untuk wisata religi ya, bukan untuk wisata-wisata lainnya ya. Jadi memang khusus untuk menggambarkan kebesaran Islam yang datang di Provinsi Jambi. Jadi Islam itu datang abad ke-15, abad ke-7 hingga 13 Masehi, fase Hindu dan Buddha ya. Mungkin ada belajar. Lalu kedatangan Ahmad Barus II, Datuk Paduka Berhalo, itulah baru mengislamkan Raja Jambi, Putri Salaras Pinang Masa. Jadi abad ke-15 itu baru ada ajaran Islam. Berkembangnya Islam di kota Jambi itu nih kedatangan Habib Husin bin Ahmad Barakbah. Ini saya kasih ke kamu. Awal kampung Arab Melayu ini datang seorang ulama dari Yaman, Habib Husin bin Ahmad Barakbah ya. Beliaulah yang mensempurnakan Islam yang ada di kota Jambi. Memang sejak abad 15 sudah Islam, tapi yang mensempurnakannya adalah Habib Husin Barakbah. Lalu ada tokoh lagi Datuk Sintai ya. Pernah dengar ya? Itu adalah mertua dari Habib Husin Barakbah. Secara singkatnya saya buat di situ, Habib Husin pada waktu itu menikah dengan anak Datuk Sintai yang bernama Siti Fatimah. Nah, itu adalah anak Datuk Sintai, seorang Tionghoa. Kalau nama kampungnya tidak tercatat, tapi di kawasan pecinan, mulai Olah Kemang hingga Arab Melayu. Disitulah pernikahan Habib Husin terjadi dengan anak Datuk Sintai, Siti Fatimah. Di gelarnya itu gelaran dari masyarakat, karena anak Datuk Sintai ini merupakan orang dari Kesultanan Jambi, karena istri Datuk Sintai itu dari Kesultanan Jambi pada waktu itu ya, di tahun 1700-an Masehi ya. Itulah sejarah panjang Islam, mulai dari pesantrennya, lalu banyak sekali penerus-penerus yang sampai saat ini. Baik, cukup sekian atas Waktu luang. Siap. dan teman-teman nih, kita udah ada beberapa pertanyaan tadi yang bisa mungkin teman-teman penasaran gitu, mengetahui gimana sih, apa sih gentala itu, apa sih seberat itu yang belum teman-teman ketahui. Nah, ini udah kami singkat secara terang menjelaskannya. Untuk Bapak Fikri, terima kasih atas waktunya sebagai narasumber, telah berkoordinasi dengan tugas-tugas kami untuk membagi tugas keluarga negaraan. Ya, insyaallah ya. Oke. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang Jambi Kota Seberang. Menarik bukan? Yuk ikuti kami dengan video berikutnya. Bye-bye.